Selamat datang kembali. Oke, jadi laporan pertandingan dari pekan ke-24 Liga Inggris udah numpuk di meja kita. Dan ada dua laga yang, langsung kelihatan menonjol banget. Kemenangan super dramatis Manchester United atas Fulham, sama hasil imbang yang gak kalah dramatisnya antara Tottenham dan Manchester City. Misi kita hari ini simpel aja. Kita bakal bedah tuntas dua laga ini. Bukan cuma skornya ya, tapi cerita di baliknya. Apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa pahlawannya, dan ya apa artinya ini semua buat persaingan di papan atas. Tepat, karena kalau kita perhatiin, dua pertandingan ini tuh cerminan sempurna dari Liga Inggris kan. Di satu sisi, ada kemenangan yang diraih susah payah banget, penuh drama menit akhir. Terus di sisi lain ada tim yang dominan total, akhirnya buyar gitu aja karena satu momen sihir. Jadi kita nggak cuma bahas gol-golnya, tapi kita coba jawab pertanyaan yang lebih besar. Ini soal taktik, mentalitas, atau ya sekedar kejeniusan individu yang nggak bisa diprediksi. Oke. Kita mulai dari Old Trafford dulu deh. Manchester United 3, Fulham 2. Ini kemenangan ketiga beruntung loh di bawah Michael Carrick. Tapi kalau kita baca laporannya, kata kemenangan tuh kayaknya terlalu sederhana. Ini lebih mirip, naskah film thriller. Bahkan sebelum gol pertama aja udah ada drama kan. Penalti buat MU di menit 16 yang dibatalin VAR, itu. Dari awal aja udah kerasa ini bukan laga biasa. Betul, atmosfernya udah tegang dari awal. Dan ketegangan itu pecah di menit ke-19, gol Casemiro. Dan ini bukan sekedar gol sundulan biasa dari tendangan bebasnya Bruno Fernandes loh. Ini tuh penegasan dari perubahan taktis paling signifikan di bawah Carrick. Casemiro yang kita kenal sebagai gelandang bertahan murni, sekarang dikasih izin buat jadi gelandang box to box yang agresif. Dia terus-terusan masuk ke kotak penalti Fulham. Nah, ini menarik. Banyak yang muji Carrick, tapi bukannya taktik dorong Casemiro maju ini, risikonya gede banget ya. Dia kan jadi ninggalin lubang di tengah, yang kayaknya beberapa kali hampir dimanfaatin Fulham lewat serangan balik. Ini kejeniusan atau perjudian yang kebetulan berhasil aja? Pertanyaan bagus. Menurut saya sih, ini perjudian yang diperhitungkan. Carrick tahu Fulham bakal main bertahan dalam banget. Dia butuh pemain dengan fisik dan duel udara kayak Casemiro buat mecah blok pertahanan itu. Risikonya ada, jelas, tapi imbalannya lebih besar. Dan itu kebukti lagi di gol kedua pada menit ke-56. Gol dari Mateus Cunha, tapi arsiteknya Casemiro lagi. Persis, umpan terobosannya buat Cunha itu nunjukin visi seorang gelandang serang, bukan bertahan. Dia nggak cuma lihat lari Cunha, tapi dia lepas bolanya sepersekian detik sebelum bek Fulham bisa nutup. Cunhanya sih emang brilian ya finishingnya, tapi gol itu lahir dari keberanian taktis Carrick. Di titik itu, skor 2-0, United kayaknya udah pegang kendali penuh lah. Sempat ada gol lagi malah dari Georgi Cuenca yang dianulir karena offside tipis. Udah kelihatan selesai pertandingannya. Kelihatannya. Tapi disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Menit ke-85. Mungkin penonton udah pada mikirin jalan pulang. Harry Maguire bikin kesalahan yang, ya ampun, khas Maguire banget musim ini. Dia jatuhin Raul Jimenez, penalti. Momen yang mengubah segalanya, Jimenez sendiri yang ambil penaltinya. Kiper United, si Senne Lammens, sebenarnya arahnya bener, tapi tendangannya terlalu kenceng, skor 2-1. Tiba-tiba, Fulham yang tadinya kayak nggak berbahaya sama sekali, sekarang punya harapan. Dan, kerasa banget kepanikan mulai nyebar di Old Trafford. Panik itu jadi mimpi buruk di menit 90+1. Pemain pengganti Fulham, Kevin Santos, dapat ruang di luar kotak penalti. Terus ngelepasin tendangan roket. Bolanya meluncur deras, Lemons nggak bisa ngapa-ngapain. Skor 2-2. Dari kemenangan nyaman jadi hasil imbang yang memalukan dalam waktu, kurang dari 6 menit. Saya bisa bayangin sunyinya stadion waktu itu. Itu kerasa banget loh, bahkan dari siaran TV. Jenis keheningan yang paling ditakutin fans tuan rumah. Momen di mana semua orang mikir, jangan lagi deh, masa kejadian lagi sih? Mentalitas tim benar-benar diuji di situ. Dan di saat kayak gitu, seringkali muncul pahlawan tak terduga. Kali ini namanya Benjamin Sesko, pemain pengganti yang baru masuk. Golnya di menit 90+4 itu. Aduh, saya udah nonton ulangannya berkali-kali dan masih nggak percaya. Dia kan posisinya membelakangi gawang. Dikawal ketat, ruang geraknya hampir nggak ada. Secara teknis, apa sih yang bikin gol itu istimewa dan susah banget dilakuin? Ada 3 hal. Pertama, kekuatan badannya. Dia bisa nahan bek lawan sambil terima umpan kenceng dari Fernandes. Kedua, kecepatan berpikir.
Sentuhan pertamanya itu langsung gerakan muter badan, nggak pakai kontrol dulu. Ketiga, dan ini yang paling gila, teknik nendangnya. Dia nendang bola pas badannya masih dalam proses muter. Hasilnya, tendangan melengkung yang mustahil dijangkau kiper sekelas Bernd Leno. Itu kombinasi kekuatan, insting sama teknik tingkat tinggi. Analisis performa pemain dari Goal.com juga ceritanya sama ya. Casemiro dapat nilai 9/100, Šeško 8/100. Tapi yang menarik, kiper Saint Lamens juga dapat 9/100. Itu pantas nggak sih, mengingat dia kebobolan 2 gol dalam 6 menit terakhir gitu? Awalnya saya juga agak ragu, tapi kalau kita lihat lagi laporannya, Lemons itu bikin setidaknya 3 penyelamatan krusial di babak pertama dan kedua, pas skor masih 0-0 dan 1-0. Tanpa penyelamatan itu, United mungkin udah ketinggalan duluan. Jadi nilai 9 itu bukan karena momen dramatis aja, tapi performa konsistennya. Sebaliknya, Maguire cuma dapat 5,5. Ini nunjukin betapa tipisnya batas antara pahlawan sama pesakitan. Kemenangan ini diraih karena kecemerlangan 1-2 orang yang nutupin kesalahan fatal orang lain. Gila sih. Gimana mentalitas bisa merebut kemenangan dari ambang kekalahan buat United. Tapi sekarang, yuk kita geser ke London. Di sana kita lihat cerita sebaliknya. Gimana dominasi total bisa hilang karena satu momen keajaiban. Ini dua sisi koin yang sama ya kan? Persis, laga Tottenham lawan Manchester City yang hasilnya 2-2, ini tuh studi kasus cerita 2 babak. Babak pertama, itu bukan pertandingan, itu sesi latihan nyerang buat City. Mereka unggul 2-0 lewat gol Ryan Cherki menit 11 sama Antoine Semenyo menit 44. Penguasaan bola 64%, Spurs hampir nggak bisa keluar dari daerahnya sendiri. Kelihatan udah pasti 3 poin lah. Pertanyaan gedenya, apa yang berubah setelah jeda? Ini murni karena Spurs mainnya lebih bagus, atau City yang lengah karena ngerasa udah terlalu nyaman? Menurut saya kombinasi keduanya, tapi lebih berat ke faktor kedua. Kerentanan City itu rasa puas diri. Setelah unggul 2-0, intensitas pressing mereka turun drastis. Nggak seagresif babak pertama. Nah, di sisi lain, Spurs keluar dari ruang ganti itu kayak nggak punya beban. Mainnya lepas, agresif, dan hasilnya langsung kelihatan. Gol pertama mereka di menit ke-53 dari Dominic Solanke itu kayaknya jadi pemicunya ya? Betul. Gol itu bukan dari skema taktik yang brilian, tapi murni dari kecepatan transisi dan lambatnya reaksi City. Xavi Simons rebut bola, lihat Solanke lari, langsung kasih umpan terobosan. Back-back City-nya telat. Gol itu nyuntikin keyakinan ke seluruh tim Spurs dan nanemin keraguan di benak pemain City. Ini udah bukan soal taktik lagi, ini momentum psikologis. Dan momentum itu puncaknya di menit ke-70 dengan gol yang mungkin bakal jadi gol terbaik musim ini. Tendangan kalajengking dari Solanke. Di luar indahnya, apa yang bisa kita baca dari gol ini dari sudut pandang pertahanan City? Apa itu murni kejeniusan yang nggak bisa dihentikan? Sebagian besar sih iya. Gol kayak gitu kan terjadi sekali dalam 100 percobaan. Tapi kalau kita mau kritis dikit, bisa dilihat gimana Conor Gallagher dikasih ruang banget buat nusuk dari sayap dan ngirim umpan. Nggak ada tekanan yang berarti. Walaupun gitu, cara Solanke nyambut umpan yang agak di belakangnya pakai tumit di udara itu improvisasi jenius. Back-back City mungkin cuma bisa bengong kayak kita semua. Momen di mana semua rencana taktis Guardiola jadi nggak relevan. Hasil imbang ini jelas bencana dong ya buat perburuan gelar City. Mereka gagal mepet Arsenal di puncak. Ini lebih dari sekedar kehilangan 2 poin sih. Ini soal pola yang mulai kelihatan. Gagal ngalahin tim peringkat 14 kayak Spurs setelah unggul 2-0. Itu ngirim pesan ke rival-rivalnya. Pesannya, City bisa dilukai. Mereka bisa dibikin panik. Dan ini ngasih cetak biru buat tim lain tentang cara ngelawan mereka. Serap tekanan, biarin mereka capek dan lengah, terus serang balik di 30 menit terakhir. 1 poin ini bakal kerasa kayak kekalahan besar buat City dan kemenangan moral luar biasa buat Spurs. Jadi, setelah kita bedah 2 pertandingan ini, apa nih kesimpulan utamanya? Dari semua sumber yang kita ulas, kita lihat 2 narasi yang kontras banget. Manchester United lanjutin tren positif di bawah Carrick, tapi kemenangannya tuh rapuh banget, diselamatkan mentalitas dan 1 sentuhan sihir di detik-detik akhir. Benar, kemenangan itu penting buat momentum, tapi juga jadi pengingat kalau mereka masih jauh dari kata stabil. Mereka nemuin cara buat menang bahkan waktu mereka hampir ngehancurin diri sendiri. Ini kemenangan yang dibangun di atas karakter, bukan kontrol permainan. Di sisi lain, Manchester City nunjukin performa yang nyaris sempurna selama 60 menit.
Tapi dominasi total itu ternyata nggak cukup. Mereka dijegal sama satu momen keajaiban individu yang ngebuktiin kalau di Liga Inggris, keunggulan 2 gol itu nggak pernah aman. Kita lihat Casemiro yang dominan di mana-mana, Sesko yang masuk dari bangku cadangan jadi pahlawan instan, dan ya tentu aja Solanke dengan gol akrobatiknya itu. Ini ngebuktiin di tengah semua sistem dan strategi yang rumit, kadang game ini balik ke dasarnya. Satu pemain ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Ini nunjukin kalau struktur tim itu fondasi. Tapi momen-momen sihir individu inilah yang bikin cerita dan drama yang bikin kita semua nonton tiap minggu. Itulah indahnya dari ketidakpastian ini. Kamu bisa analisis taktik berjam-jam, tapi kamu nggak akan pernah bisa prediksi tendangan kalajengking atau putaran brilian di menit ke-94. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kita kan sering banget ngomongin efek manajer baru atau momentum. Nah, setelah lihat gimana MU berjuang mati-matian sampai akhir dan gimana Spurs bisa ngebalikin keadaan, menurut kalian seberapa besar sih peran faktor psikologis, kayak kepercayaan diri yang nular atau kepanikan yang merayap, dibandingin perubahan taktik murni dalam nyiptain drama kayak yang baru aja kita saksikan? Sebuah pertanyaan buat dipikirin sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.